Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufal Lutfi dengan NIM 2285190027 akan menjelaskan beberapa keterampilan dasar konseling. Di antara lain adalah acceptance, yang kedua keterampilan opening, yang ketiga keterampilan attending, dan yang keempat keterampilan rapport. Yang pertama, acceptance. Acceptance atau penerimaan merupakan salah satu keterampilan dalam konseling yang digunakan sebagai bentuk penerimaan keadaan konseli sebagaimana adanya. Penerimaan dilakukan konselor setelah konseli mengungkapkan hal yang dipikir dan dirasakannya. Acceptance dilakukan sebagai bentuk menunjukkan minat konselor terhadap apa yang dikemukakan oleh konseli. Adapun tujuan dari penggunaan keterampilan acceptance yaitu untuk menunjukkan kedekatan dan keterbukaan konselor. Yang kedua, agar klien merasa dihargai dan diterima keberadaannya. Yang ketiga, agar konseli merasa diperhatikan. Yang keempat, agar konseli memperoleh umpan balik atas apa yang telah ia ungkapkan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari keterampilan acceptance yaitu keterampilan acceptance yang baik membuat konseli merasa lebih nyaman dan terbuka dalam menceritakan permasalahannya dan mengikuti proses konseling. Ketika acceptance tidak dapat dilakukan dengan baik oleh konselor, maka hal ini akan menyebabkan konseli enggan untuk berbicara secara terbuka mengenai apa yang dialami dan memungkinkan konseli untuk berhenti melakukan konseli dengan konselor. Selanjutnya, adapun prosedur penggunaan keterampilan acceptance yaitu dilakukan setelah atau ketika konseli menceritakan suatu permasalahan. Kemudian, konselor melakukan acceptance sebagai bentuk suatu tindakan bahwa konselor memperhatikan konseli bercerita. Adapun contoh verbatim dari pengimplementasian keterampilan acceptance yaitu seperti, jadi saya mempunyai masalah dengan keluarga saya, Pak, belakangan ini. Orang tua saya akhir-akhir ini selalu bertengkar. Hal ini membuat saya merasa sedih. Bapak memahami apa yang kamu rasakan. Kedua, keterampilan opening. Keterampilan opening atau pembukaan merupakan suatu keterampilan yang digunakan untuk memulai komunikasi dan membuka proses hubungan konseling. Penggunaan keterampilan ini dimaksudkan untuk membina hubungan baik dengan konseli dan juga memperoleh kepercayaan dari konseli sehingga konseli merasa nyaman dan terbuka untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Tujuan dari keterampilan ini yaitu untuk membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan konseli yang kemudian membuat konseli menjadi terbuka, bebas, dan nyaman untuk menceritakan permasalahannya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teknik opening yaitu keterampilan opening membuat konseli merasa hangat dan disambut oleh konselor yang membuat konseli merasa dirinya dihargai hingga dirinya berani untuk mengungkapkan permasalahannya. Adapun kekurangannya yaitu penggunaan topik opening yang tidak tepat akan membuat konseli berkurang kepercayaannya terhadap konselor yang kemudian hal ini tidak berarah baik pada jalannya konseling. Keterampilan opening dapat digunakan pada saat penyambutan dan juga pada saat pembukaan konseling. Konselor menyambut konseli ketika masuk dalam ruangan atau ketika sebelum berjalannya konseling. Dan konselor menginisiasi pembicaraan dengan topik-topik yang dekat dengan konseli. Adapun contoh verbatim pengimplementasian keterampilan opening. Kalau Bapak tidak salah, minggu lalu kamu baru menang lomba puisi nasional ya? Iya, Pak. Selanjutnya attending atau menghampiri klien merupakan suatu keterampilan yang berbentuk pemusatan perhatian konselor terhadap konseli. Pemusatan perhatian ini ditampilkan dari gerak tubuh atau perilaku nonverbal yang ditunjukkan oleh konselor. Keterampilan ini
merupakan keterampilan yang cukup sulit untuk dilakukan karena dibutuhkan banyaknya latihan agar penggunaannya tepat. Adapun tujuan dari penggunaan keterampilan ini yaitu untuk menciptakan suasana konseling yang nyaman dan memperkuat makna komunikasi dengan gerakan nonverbal dan meningkatkan penghargaan diri konseli. Kelebihan dan kekurangan dari keterampilan ini yaitu penggunaan attending yang tepat akan membuat konseli lebih mudah, ringan, dan bebas dalam menceritakan permasalahannya. Hal ini karena konseli merasa dirinya diperhatikan ketika bercerita. Kemudian, keterampilan attending merupakan keterampilan yang cukup sulit untuk dilakukan dengan tepat, dikarenakan dibutuhkan banyak pengalaman dan latihan agar dapat memberikan respon yang tepat pada situasi yang terjadi. Jika konselor memberikan attending yang salah, kemungkinan konseli akan merasa tidak nyaman dalam konseling. Adapun prosedur dari penggunaan keterampilan ini yaitu konselor duduk secara berhadapan-hadapan bersampingan dengan konseli. Badan konselor berhadapan ke arah konseli. Konselor tidak memotong pembicaraan konseli, memperhatikan konseli dan menunggu waktu yang tepat untuk mulai berbicara. Konselor mendengarkan konseli dengan seksama, lalu ekspresi wajah yang tenang, senyum, dan ceria. Adapun verbatim dari pengimplementasian keterampilan ini yaitu, jadi saya mempunyai masalah dengan keluarga saya Pak belakangan ini. Orang tua saya terpilih pintar. Hal ini membuat saya sedih dan tidak tahu harus melakukan apa. Selanjutnya, keterampilan raport. Raport merupakan suatu bentuk hubungan baik antara konselor dan konseli. Dalam raport, terjalin kerjasama konselor dan konseli yang baik dalam usaha untuk menempuh proses konseling. Hubungan raport ini diwarnai dengan rasa saling percaya antara konseli dan konselor, serta dengan suasana yang hangat dan nyaman. Adapun tujuan dari hubungan raport ini yaitu untuk membangun dan menjalin hubungan yang baik antara konselor dan konseli, serta menunjukkan minat terhadap penerimaan terhadap konseli dan permasalahan yang dialaminya. Terdapat beberapa aspek dalam hubungan raport, diantaranya yaitu sambutan terhadap kehadiran konseli, penggunaan kontak mata yang secukupnya, tubuh yang tidak berlebihan, penggunaan ekspresi wajah, nada, dan suara yang pas. Lalu, adapun kelebihan kekurangan dari hubungan raport ini yaitu tentu saja bila hubungan antara konseli dan konselor terjalin secara positif, maka hal ini akan menunjang keberhasilan dari pelaksanaan konseling. Oleh karena itu, raport antara konselor dan konseli sangatlah menentukan keberhasilan konseling. Kekurangan dari hubungan raport yang buruk akan menghambat laju berjalannya konseling yang akan dilakukan karena konseli tidak akan terbuka terhadap konselor mengenai permasalahannya, dan hubungan konseli dan konselor yang terlalu dekat akan menimbulkan ketidakprofesionalitas konselor dalam menjalankan tugasnya, dikarenakan akan terjadi bias penilaian. Adapun verbatim pengaplikasian raport yaitu seperti, bagaimana kabarnya Andi hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.